Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Nurul dalam pembelajaran tema 4, Keluargaku, subtema 2, Kegiatan Keluargaku. Pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, dalam pembelajaran pertama, kita awali dengan kegiatan membaca bersama. Baiklah anak-anak, Bu Guru akan membaca dan kalian bisa mengikuti. Makan pagi bersama keluarga. Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Nah anak-anak, dalam kegiatan teks membaca tadi, kita telah membaca tentang kegiatan makan bersama dari keluarga Siti. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana aturan saat makan? Baiklah, kita ingat lagi. Aturan saat makan, yang pertama adalah duduk dengan tertib. Jadi ketika makan, anak-anak harus duduk dengan tertib, tidak boleh berlarian ataupun jalan-jalan. Yang kedua adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi sebelum makan kita mesti cuci tangan agar tangan kita bersih dan tidak ada kotoran ataupun kuman. Yang ketiga adalah berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Berdoa sesudah makan ataupun sebelum makan merupakan wujud syukur kita kepada Allah karena telah diberi kenikmatan. Yang keempat adalah merapikan meja makan. Jadi setelah kalian makan bersama, kalian mesti merapikan meja makan kalian sehingga rumah kalian akan terlihat rapi dan indah. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang ungkapan minta tolong dan terima kasih. Ungkapan tolong adalah ungkapan minta tolong diucapkan ketika kita meminta bantuan orang lain. Jadi, ketika kita minta bantuan orang lain, kita ucapkan kata tolong. Adapun ungkapan terima kasih diucapkan setelah kita mendapatkan bantuan. Jadi setelah kita mendapatkan bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Baiklah, sekarang kita lihat contoh percakapan tentang ungkapan minta tolong dan terima kasih. Ayah, Siti, tolong ambilkan buku ayah di atas meja tamu. Siti menjawab, baik ayah. Ayah berkata, terima kasih Siti. Siti menjawab, sama-sama ayah. Nah, setelah kalian tahu bagaimana penggunaan kata tolong dan terima kasih, marilah kita coba untuk mengisi titik-titik di bawah ini dengan kata tolong ataupun terima kasih. Kita harus memilih kata yang tepat. Dalam kolom pertama, ada ibu yang sedang berkata, Siti, bantu ibu menyapu halaman. Titik-titik yang tepat dari kalimat di atas adalah apa ya? Ya, kita isi dengan kata tolong. Sehingga jika kita baca menjadi Siti, tolong bantu ibu menyapu halaman. Siti menjawab, baik Bu. Nah, sekarang karena ibu sudah mendapatkan bantuan dari Siti, maka ibu menjawab. Ada titik-titik di situ, nanti yang harus kita isi. Siti, ibu senang. Siti bisa membantu ibu. Kita isi dengan kata yang tepat, yaitu terima kasih. Jadi, jika kita baca menjadi terima kasih Siti, ibu senang Siti bisa membantu. Sama-sama Bu. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan membaca teks lagi. Kita perhatikan di situ ada gambar
Siti yang sedang salim kepada orang tuanya. Ternyata kegiatan ini menceritakan tentang Siti yang sedang berangkat sekolah. Baiklah, kita baca bersama-sama. Berangkat sekolah. Setelah membantu ibu dan ayah, Siti berangkat ke sekolah. Siti berpamitan kepada ibu dan ayah. Siti mencium tangan ibu dan ayah. Siti pulang sekolah. Tiba di rumah, Siti mengucapkan salam. Ibu menjawab salam Siti. Siti mencium tangan ibu. Nah, dari teks yang kita baca, maka kita mengetahui bagaimana tata cara kalian sebelum sekolah. Yang pertama adalah kalian harus berpamitan kepada ayah dan ibu. Kemudian yang kedua, mencium tangan ayah dan ibu. Adapun tata cara pulang dari sekolah, yang pertama kalian sampai di rumah mengucapkan salam. Ucapkan salam kepada ayah ibu yang sudah ada di rumah. Yang kedua, mencium tangan ayah dan ibu. Selanjutnya kita akan membaca tentang kegiatan Siti bersama keluarga. Mereka sedang berekreasi. Siti, ayah, dan ibu berekreasi. Mereka pergi ke rumah bibi di desa. Siti melihat pemandangan yang indah. Sawah dan kebun yang luas. Air sungai bersih dan jernih. Di sekitar rumah penduduk terlihat hewan peliharaan. Ada sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Siti melihat gerakan ayam. Gerakannya lucu sekali. Nah, anak-anak, dari teks ini kita perhatikan Siti sedang memperhatikan gerakan-gerakan ayam. Nah, inilah gerakan ayam yang dilihat oleh Siti. Ada 3 macam gerakan ayam. Yang pertama adalah ayam berlari sambil kepakkan sayap. Yang kedua, ayam kepakkan sayap. Yang ketiga, ayam berkokok sambil mendongakkan kepala. Nah, anak-anak, sekarang kita masuki pada pembelajaran kedua. Dalam pembelajaran kedua, kita akan membaca dengan nyaring. Jadi membaca nyaring itu membacanya dengan bersuara. Benny berolahraga dengan ayah dan ibu. Mereka berlari di taman dekat rumah. Benny senang berolahraga bersama keluarga. Olahraga membuat badan sehat. Nah, inilah olahraga yang dilakukan Benny. Mereka, Benny dan teman-temannya, mereka sedang melakukan gerakan berlari satu arah. Bagaimana caranya? Baiklah, inilah cara yang pertama. Yang pertama, posisi badan agak condong ke depan. Jadi ketika akan berlari, kalian harus memposisikan badanmu agak condong ke depan. Yang kedua, pandangan mata ke depan. 3, berlari dengan gerakan tangan dan kaki yang sesuai. Jadi ketika berlari tangan kalian yang kanan di depan, maka yang di depan adalah kaki kiri. Kalau tangan kiri yang di depan, maka kaki kanan yang ada di depan. Yang keempat, arah berlari lurus menuju satu arah. Anak-anak, berolahraga itu dapat dilakukan sambil bermain. Jadi permainan yang kalian lakukan bisa juga dapat dimanfaatkan sebagai olahraga. Contohnya adalah bermain ayam dan elang. Pernahkah kalian bermain ayam dan elang? Ya, kalau sudah pernah, kalian bisa mengulangnya. Bagi yang belum tahu, inilah cara bermain ayam dan elang. Yang pertama, ada yang menjadi elang.
Jadi dari kalian harus ada yang siap menjadi elang. Yang kedua, ada yang menjadi induk ayam. Yang ketiga, ada yang menjadi anak ayam. Dan yang keempat, elang berusaha menangkap anak ayam. Sedangkan yang terakhir, induk ayam harus melindungi anak ayam supaya tidak dimakan oleh elang. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini dalam pembelajaran 1 dan 2 subtema 2 kita akhiri. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, harus rajin belajar. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.